Ya, selamat pagi, Bu Sister. Perkenalkan, saya Helen, istri dari Wijay, dan kami dari Ministry Bogor, Merit Bogor. Masa pandemi ini yang sudah berjalan 2 tahun banyak memberikan dampak yang luar biasa buat kita semua. Saya secara pribadi tidak siap menghadapinya di awal pandemi. Banyak ketakutan, kekhawatiran, tapi saya bersyukur karena pergumulan ini membuat saya banyak bergantung pada Tuhan. Di mana saat itu saya masih bekerja dengan tanggung jawab yang cukup besar, membuat saya sangat terbeban dengan pekerjaan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dini dari pekerjaan saya yang sudah 21 tahun di sana. Saat ini saya sudah 1 tahun berhenti bekerja dan memutuskan untuk coba memulai profesi yang baru untuk saya tekunin, yaitu dunia konseling dan coaching. Bukan hal yang mudah untuk saya mengambil sebuah keputusan ini, karena profesi ini sangat berbeda dengan latar belakang saya sebagai accounting, karena saya harus belajar merintis dari awal dengan ambil kuliah dan mengikuti setiap training, seminar maupun workshop. Banyak keraguan dan ketakutan apakah saya salah mengambil keputusan ini, karena pada saat bersamaan suami saya juga yang sudah sangat lelah dengan pekerjaannya dan akhirnya memutuskan untuk resign juga. Sampai saat ini kami berdua belum ada penghasilan yang tetap. Tapi hal ini juga membuat kita berdua saling mensupport dan saling menguatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan yang akan memberikan jalan yang terbaik. Buat saya pribadi sangat bersyukur dengan pandemi ini. Tuhan banyak mengubahkan hidup saya. Ketika belajar konseling, banyak hal yang saya dipulihkan. Dengan banyak kesadaran dalam diri saya muncul. Melihat hidup saya yang dulu banyak kemunafikan dalam diri saya. Melakukan ministry atau pelayanan bukan hati yang tulus untuk melayani, tapi lebih untuk kelihatan baik, untuk ingin diterima, ingin dipuji, ingin dihargai dan diakui. Karena banyak kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi, yang merupakan akibat dari pola asuh saya dari kecil. Hal ini juga yang membuat saya sangat berbeban dan sangat lelah dalam hidup saya. Saya sangat sulit untuk bisa mempunyai koneksi dengan diri saya sendiri maupun dengan orang lain, terlebih lagi dengan Tuhan. Saya sangat sulit untuk bisa melihat firman Tuhan dengan jelas, dan semua hanyalah sebagai rutinitas dan checklist. Ketika saya mempunyai kesadaran dan kejujuran untuk melihat diri saya, ternyata saya orang yang sangat sulit mengampuni. Banyak luka batin saya yang belum terproses, dan dengan belajar konseling, saya akhirnya bisa terproses dan dipulihkan. Bulan ini ketika kita semua akan melakukan member commitment renewal, saya sangat bersyukur karena sekarang saya tahu saya ambil komitmen ini, saya mau melakukan karena pengorbanan Yesus yang mati untuk memberikan keselamatan buat saya. Ketika melihat salib, saya akan terus diingatkan, apakah saya melakukan pelayanan ini untuk kelihatan baik, ingin dihargai, atau ini sebuah panggilan untuk melayani karena Tuhan sudah menebus saya. Saya tahu masih banyak dari saya yang harus saya terus diproses sampai Tuhan memanggil saya. Tapi saya bersyukur karena bagi saya ini proses adalah pertumbuhan bagi saya untuk bisa dipakai Tuhan sesuai panggilan dan rancangannya dalam hidup saya. Sehingga saya tidak ada rasa beban untuk menjalankan pelayanan ini. Amin. Ketika pandemi ini datang, kita semua menghadapi kebingungan yang sangat besar. Ini adalah hal yang sama yang kita hadapi di seluruh dunia, bukan hanya kita. Tapi kami berdua sangat bersyukur
Ketika saya mulai bekerja di rumah, Tuhan memperlihatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Allah. Selama ini kami hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau tidak bekerja, bagaimana kita akan hidup? Bagaimana kita akan melewati hari-hari kita, tanggung jawab kita? Saya berbicara dengan Helen di awal tahun ketika pandemi mulai sekitar bulan April. Saya bilang saya mau memulai sesuatu yang saya sukai sejak belasan tahun lalu, tapi tidak berani saya lakukan untuk belajar dengan baik dan untuk melakukan pekerjaan yang di bidang yang saya sukai. Saya sangat bersyukur karena Helen bilang, istri bilang, ayo kita kalau mau jalanin ya kita jalani bersama. Makanya Tuhan bilang, carilah istri yang takut sama Tuhan. Percaya aja, kalau ketika keadaan sulit, kamu akan tahu siapa penolong kamu yang terbaik. Ya, saya sangat bersyukur 2 tahun ini. Ya. Saya nggak mengatakan bahwa kita semua mudah, tapi 2 tahun ini adalah tahun yang paling baik. Yang saking saya mencatat setiap minggu apa yang saya lewati bersama Tuhan, bagaimana Tuhan memenuhi janjinya dalam hidup saya. Banyak pergumulan, iya. Banyak yang belum masih kita doakan, iya. Tapi bagaimana kita melihat kuasa Tuhan terus membentuk kita dan memberikan kita yang terbaik. Ketika kita mengambil komuni pagi ini, saya mau kita menyiapkan hati kita bahwa kita ini anak Allah, bahwa hanya Allah yang berkuasa atas hidup kita, bukan dunia ini. Jadi kita bisa percaya dengan setiap firman seperti Raja Daud percaya dengan firman Tuhan, dan Tuhan melakukan yang terbaik untuk hidupnya.